Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah struktur aljabar. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan terkait soal latihan materi ring. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Saudari Roda Turjana, kemudian selanjutnya ada Saudari Sakina Maryam, selanjutnya ada Saudari Cindy Audina Ambarita, dan saya sendiri Yati Erika Sufitri. Nah, di sini kami akan membahas soal terkait materi ring. Kami akan membahas yaitu sebanyak 6 soal, dan adapun soal yang pertama akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudari Sakina Maryam. Kepada Saudari Sakina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk pembahasan mengenai soal-soal materi ring, yang pertama kita akan membahas mengenai ring dengan operasi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk yang pertama, diketahui bahwasanya ring dengan operasi penjumlahan itu merupakan sebuah grup komutatif. Nah, jikalau setiap A, B elemen R, maka berlaku A dengan operasi perkalian B sama dengan 0, maka buktikanlah bahwasanya ring ini dengan operasi penjumlahan maupun operasi perkalian merupakan ring. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih syarat-syarat yang akan menentukan apakah suatu ring tersebut merupakan sebuah ring. Nah, jadi yang pertama syaratnya yaitu harus memenuhi aksioma-aksioma ring. Di mana aksioma ring ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, mengenai aksioma ring terkait dengan grup komutatif. Nah, dikarenakan di soal diketahui bahwasanya ring dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif, maka ring dengan operasi penjumlahan haruslah memenuhi sifat-sifat aksioma dari ring tersebut. Sifat yang pertama mengenai sifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen R, maka A ditambah B merupakan elemen R. Kemudian untuk sifat yang kedua mengenai sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen R, maka A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya sifatnya yaitu terdapat elemen identitas. Nah, di mana terdapat E sama dengan 0, di mana E sama dengan 0 ini merupakan elemen daripada ring tersebut. Nah, jadi untuk setiap E elemen R, maka ketika A ditambah dengan identitas, maka hasilnya sama dengan identitas ditambah dengan A, sama dengan A. Kemudian yang keempat, setiap elemen mempunyai inverse. Nah, jadi untuk setiap A elemen R, maka setiap inverse A juga merupakan elemen R. Nah, ketika A dijumlahkan dengan inverse A, maka akan menghasilkan identitas atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya juga yaitu mengenai aksioma ring terkait dengan sifat komutatif. Untuk setiap A, B elemen R, di mana A ditambah B itu sama artinya dengan B ditambah A. Selanjutnya, nah untuk sifat yang kedua atau aksioma ring yang kedua, yaitu mengenai ring dengan operasi perkalian. Nah, ring dengan operasi perkalian itu akan disebut sebagai semigroup. Akan dibuktikan bahwasannya ring dengan operasi perkalian merupakan semigroup. Nah, teman-teman perlu mengetahui nih, apa sih sebenarnya semigroup itu? Jadi semigroup itu merupakan asosiatif terhadap operasi biner perkalian. Jadi ketika dikatakan semigroup, maka tentunya ring ini dioperasikan dengan operasi perkalian. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait dengan semigroup ini. Untuk yang pertama mengenai sifat tertutup. Jadi untuk setiap A, B elemen R, maka ketika A dioperasikan dengan operasi perkalian dengan B, itu termasuk dengan elemen R juga. Nah, pembuktiannya, kita ambil sembarang bahwasanya A, B elemen R. Nah, jikalau untuk setiap A, B elemen R ini berlaku A dikali B sama dengan 0, dan karena 0 adalah identitas di ring dengan operasi penjumlahan, maka 0 ini juga termasuk dengan elemen R. Nah, teman-teman, untuk pembuktiannya, kita ambil sembarang untuk A, B elemen R, Nah, jika setiap A, B elemen R berlaku A dikali B sama dengan 0, nah, karena 0 adalah identitas untuk ring dengan operasi penjumlahan, maka berlaku 0 juga elemen R. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika A dioperasikan dengan operasi perkalian terhadap B,
dengan elemen R, maka R dengan operasi perkalian akan memenuhi sifat yang tertutup. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu mengenai sifat asosiatif. Jadi untuk setiap A, B, C elemen R, di mana A dikali B dikali C, itu artinya sama dengan A dikali B dikali C. Nah, untuk pembuktiannya, terlebih dahulu kita ambil sembarang A, B, C elemen real. Nah, ketika A dikali B sama dengan 0, kita misalkan kemudian B dikali C sama dengan 0, maka akan berlaku ketika A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, maka akan bernilai A dikali B sama dengan 0, kita substitusi, kemudian dikali C, selanjutnya A dikali 0, karena B dikali C tadi sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini diperoleh 0 sama dengan 0. Jadi, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, yaitu dengan ring sifat perkalian akan memenuhi sifat asosiatif. Jadi, dari kedua sifat tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwasanya ring dengan sifat dengan operasi perkalian akan dikatakan sebagai semigroup. Nah, selanjutnya akan kita buktikan bahwasanya R memenuhi sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ini juga merupakan termasuk aksioma-aksioma ring. Untuk yang pertama mengenai distributif kiri, yaitu untuk setiap A, B, C elemen R, di mana A dikali B ditambah C, itu artinya sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Nah, mengapa ini disebut sebagai distributif kiri? Karena teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk yang A itu di sebelah kiri, sementara A ini nanti akan didistribusikan terhadap perkalian B ditambah C, dan A ini berada di sebelah kiri. Maka dari itu, sifat tersebut disebut sebagai sifat distributif kiri. Pembuktiannya yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Nah, kita misalkan nih bahwasanya B ditambah C itu sama dengan D. Karena tadi kita telah membahas mengenai ring tertutup terhadap penjumlahan, maka otomatis D ini juga merupakan elemen daripada ring. Kemudian untuk A dikali D sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Nah, di sini satu persatu kita lihat keberlakuan dari masing-masing bilangan, yaitu untuk setiap AD elemen ring, kemudian berlaku A dikali D itu sama dengan 0. Kemudian untuk setiap AB elemen real, maka berlaku A dikali B sama dengan 0. Kemudian untuk setiap AC elemen real, maka berlaku A dikali C sama dengan 0. Nah, di sini kemudian kita substitusi untuk masing-masing nilainya, yaitu 0 sama dengan 0 ditambah 0. Maka nilainya adalah 0 sama dengan 0 ditambah 0. Jadi, untuk distributif kiri ini, yaitu untuk setiap ABC elemen real, di mana A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C, maka R memenuhi sifat distributif yang kiri. Nah, selanjutnya, untuk sifat distributif kanan, ini juga harus terpenuhi agar aksioma-aksioma ring tersebut dapat memenuhi sifat ring. Jadi untuk setiap A, B, C elemen real, maka A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah dengan B dikali C. Nah, mengapa dikatakan distributif kanan? Karena si C ini nantinya akan didistribusikan terhadap perkalian A ditambah C. Sementara C ini juga berada di sebelah kanan. Itulah mengapa disebut sebagai distributif kanan. Nah, pembuktiannya, A ditambah B dikali C itu sama artinya dengan A dikali C ditambah B dikali C. Kita misalkan terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, bahwasanya A ditambah B itu sama dengan D. Nah, karena R tertutup terhadap penjumlahan, maka otomatis D ini juga merupakan elemen daripada real. Nah, sehingga D dikali C, karena tadi A ditambah B sama dengan D, maka D dikali C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Nah, untuk setiap A di elemen real, berlaku D dikali C itu sama dengan 0. Kemudian untuk setiap AB elemen real, berlaku A dikali B sama dengan 0. Nah, untuk setiap AC elemen real, berlaku A dikali C sama dengan 0. Dari sini kita substitusi untuk masing-masing variabel yang telah kita buat, maka 0 sama dengan 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Jadi untuk setiap A, B, C elemen real, di mana A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C, yaitu sifat distributif kanan,
maka R memenuhi sifat distributif kanan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, karena R ini memenuhi semua aksioma-aksioma ring, mulai dari aksioma 1, aksioma 2, hingga aksioma yang terakhir ini yaitu distributif kanan dan kiri, sehingga disebutlah bahwasanya ring dengan operasi penjumlahan maupun dengan perkalian merupakan sebuah ring. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sakinah. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu akan disampaikan atau akan dibahas oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, di mana buktikan bahwa himpunan elemen A tambah B akar 2 dengan A, B, elemen bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa merupakan ring. Penyelesaiannya di sini untuk membuktikannya, pertama kali kita ambil sembarang X, Y, Z elemen A tambah B akar 2 dengan A, B elemen bilangan rasional dengan X sama dengan A tambah B akar 2, C tambah D akar 2, dan E tambah F akar 2, di mana A, B, C, D, E, F elemen bilangan rasional. Nah, kita tahu jelas bahwa himpunan A tambah B akar 2 dengan A, B elemen bilangan rasional subset dari karena bilangan rasional terhadap penjumlahan merupakan grup, maka X dikurang Y A dikurang C ditambah B dikurang D akar 2. Sehingga X dikurang Y elemen A tambah B akar 2 dengan A tambah B, A, B elemen bilangan rasional. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan X ditambah Y sama dengan A tambah B akar 2 ditambah C ditambah D akar 2. Selanjutnya A ditambah C ditambah B ditambah D akar 2. Selanjutnya C ditambah D ditambah D ditambah C ditambah A ditambah D ditambah B akar 2. Nah, hasilnya itu nanti C ditambah D akar 2 tambah A tambah B akar 2. Hasil akhirnya setelah itu Y ditambah X. Akibat himpunan elemen dari A tambah B akar 2 dengan A, B elemen bilangan rasional merupakan subgrup abelian, yaitu X kali Y dikali Z sama dengan A ditambah B akar 2 kita kalikan dengan C tambah D akar 2 kita kalikan dengan E ditambah F akar 2. Maka hasilnya nanti A dikali C ditambah A dikali D akar 2 ditambah B dikali C akar 2 ditambah 2 dikali B dikali D dikali E ditambah F akar 2. Hasilnya A dikali C kali E ditambah A dikali C dikali F akar 2 ditambah A dikali D dikali E akar 2 ditambah 2 dikali A dikali D dikali F ditambah B dikali C dikali E akar 2 ditambah 2 dikali B dikali C dikali F ditambah 2 dikali B dikali D dikali E ditambah 2 dikali B dikali D dikali F akar 2. Nah, hasilnya nanti A tambah B akar 2 dikalikan dengan C kali E tambah C kali F akar 2 ditambah D kali E akar 2 ditambah 2 dikali D dikali F. Hasilnya A tambah B akar 2 kita kalikan dengan C dikali D akar 2 kali E ditambah F akar 2. Maka hasil akhir perkaliannya nanti yaitu X dikali buka kurung Y dikali Z tutup kurung. Nah, selanjutnya ini C dikali X ditambah Y sama dengan E ditambah F akar 2 kita kalikan dengan penjumlahan X tambah Y yaitu A tambah B akar 2 tambah dengan C tambah D akar 2. Maka hasilnya E tambah F akar 2 kita kalikan dengan A tambah C tambah B dikali D akar 2
B ditambah D akar 2. Nah, hasilnya setelah kita kalikan yaitu E dikali A tambah C tambah E akar 2 dikali B tambah D ditambah F akar 2 dikali A tambah C ditambah 2 dikali F, kita kalikan dengan B tambah D. Setelah itu hasilnya nanti E dikali A tambah E dikali C tambah EB akar 2 ditambah ED akar 2 tambah FA akar 2 tambah FC akar 2 tambah 2FB tambah 2FD. Hasilnya setelah itu kita tambahkan dengan yang sesamanya, yaitu E dikali A tambah E dikali B akar 2 ditambah FA akar 2 ditambah 2 dikali FB. Kita tambahkan dengan E dikali C tambah E dikali D akar 2 ditambah F dikali C akar 2 ditambah 2 dikali FB. Hasilnya E ditambah F akar 2 kita kalikan dengan A tambah B akar 2. Setelah itu kita tambahkan dengan E tambah F akar 2 kita kalikan C tambah D akar 2. Nanti hasilnya akhirnya itu yaitu Z dikali X ditambah Z dikali Y. Selanjutnya yaitu X ditambah Y kita kalikan dengan Z. Sama dengan A tambah B akar 2 kita tambahkan C tambah D akar 2 kita kali E tambah F akar 2. Setelah itu, setelah kita kalikan hasilnya A tambah C ditambah B ditambah D akar 2 kita kalikan dengan E tambah F akar 2. Hasilnya A tambah C dikali E tambah B tambah D dikali E akar 2 tambah A tambah C kali F akar 2 tambah B tambah D dikali 2F. Nah, hasilnya itu AE tambah CE tambah BE akar 2 tambah DE akar 2 tambah AF akar 2 tambah CF akar 2 tambah 2BF tambah 2DF. Sama dengan hasilnya A dikali E ditambah BE akar 2 ditambah AF akar 2 ditambah 2BF. Nah, kita tambah lagi dengan CE tambah DE akar 2 tambah CF akar 2 tambah 2DF. Setelah kita tambah dan kita tambah semuanya, hasilnya menjadi A tambah B akar 2. Itu kita kalikan dengan E tambah F akar 2. Tambah dengan C tambah D akar 2, kita kalikan dengan E tambah F akar 2. Maka hasil akhir dari X tambah Y dikalikan dengan Z, yaitu X kali Z ditambah Y kali Z. Nah, dari pembahasan kita terbukti bahwa himpunan dari elemen A tambah B akar 2 dengan A, B elemen bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa merupakan ring. 3. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Selanjutnya. Nah, soal nomor 3 ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu sebuah ring R dikatakan ring Boolean jika A kuadrat sama dengan A. Untuk setiap A elemen R, buktikan bahwa ring Boolean adalah ring komutatif. Nah, untuk membuktikan bahwa setiap ring Boolean adalah komutatif, kita perlu menunjukkan bahwa untuk setiap elemen A dan B dalam ring Boolean R, karena A dan B adalah elemen dalam ring Boolean R, kita tahu bahwa A kuadrat sama dengan A dan B kuadrat sama dengan B. Nah, kita dapat mengalihkan kedua sisi persamaan tersebut dengan A kali B untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan A dikali B dikali A dikali B sama dengan A dikali B dikali B sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan A dikali B. Nah, kita juga bisa menulisnya dalam bentuk dalam kurung A dikali B kuadrat sama dengan A dikali B. Nah, oleh karena itu, untuk setiap elemen A dan B dalam ring Boolean R, kita tahu bahwa A dikali B kuadrat sama dengan A dikali B, artinya A dikali B adalah elemen yang memiliki sifat idempoten. Nah, sekarang kita dapat menunjukkan bahwa
A dikali B ditambah B dikali A sama dengan A dikali B ditambah B dikali A sama dengan A dikali B kuadrat ditambah B kali A kuadrat sama dengan A kali B ditambah B dikali A. Nah, dalam persamaan di atas, kita menggunakan sifat komutatif penjumlahan dan juga menggunakan fakta bahwa A dikali B dan B dikali A adalah elemen idempotent. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap ring Boolean adalah komutatif. Untuk soal nomor 4 yaitu buktikan teorema B1 bagian C dan D. Nah, untuk membuktikan bagian C dan D dari teorema B1, kita perlu menggunakan sifat-sifat aljabar dasar dari ring R, yaitu yang pertama X ditambah 0 sama dengan X, di mana itu adalah sifat identitas penjumlahan. Yang kedua yaitu X ditambah min X sama dengan 0, yaitu adalah sifat inverse penjumlahan. Kemudian yang ketiga ada X dikali Y ditambah Z sama dengan XY ditambah XZ, dan Y ditambah Z dikali X sama dengan YX ditambah ZX, yaitu sifat distributif perkalian. Yang keempat itu ada min 1 dikali X sama dengan min X, dan X dikali min 1 sama dengan min X, yaitu adalah sifat inverse perkalian. Nah, untuk membuktikan yang pertama C, yaitu X dikali min Y sama dengan min X kali Y. Nah, kita mulai dengan mengalihkan kedua sisi dengan min 1, yaitu min 1 dikali XY sama dengan min 1 kali X kali Y. Kemudian, karena min 1 dikali X sama dengan min X, maka kita dapat menuliskan XY sama dengan min X kali Y. Atau dengan kata lain, X dikali min Y sama dengan min X dikali Y, sehingga sifat C terbukti. Selanjutnya, untuk membuktikan D, yaitu min X dikali Y sama dengan min X dikali Y. Nah, kita mulai dengan mengalihkan kedua sisi dengan min 1, yaitu min 1 dikali XY sama dengan min 1 dikali X dikali Y. Kemudian karena min 1 dikali X sama dengan min X, maka kita dapat menuliskan yaitu XY sama dengan min X dikali Y, atau dengan kata lain min X dikali Y sama dengan min X kali Y, sehingga sifat D terbukti. Nah, dengan demikian bagian C dan D dari teorema B1 telah terbukti. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 5 akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudari Raudatul Jannah. Kepada Jannah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Misalkan ring dengan sifat penjumlahan merupakan grup abelian. Tunjukkan bahwa ring sifat penjumlahan adalah ring jika A, B sama dengan 0 untuk setiap A, B adalah anggota dari ring. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu operasi penjumlahan dan perkalian pada ring dan ring operasi star atau ring bukan 0 adalah tertutup. Lalu yang kedua, operasi penjumlahan dan perkalian pada ring dan ring operasi star adalah asosiatif. Yang ketiga, ada elemen identitas untuk penjumlahan dan perkalian. Yang keempat, setiap elemen dalam R memiliki elemen inverse untuk penjumlahan. Jika A kali B sama dengan 0, maka R memenuhi sifat 0 pembagi. Lalu yang kelima, operasi perkalian distributif atas penjumlahan. Nah, pernyataan 1 sampai 3 adalah sifat-sifat grup abelian yang sudah diketahui karena ring dengan sifat penjumlahan adalah grup abelian. Oleh karena itu, kita hanya perlu membuktikan pernyataan 4 dan 5 saja. Next slide. Nah, pernyataan 5, jika A kali B sama dengan 0, maka kita harus menunjukkan bahwa tidak ada elemen bukan 0 di ring yang memiliki inverse perkalian. Misalkan C bukan 0 di ring dan C memiliki inverse perkalian Y. Karena R adalah grup abelian, maka A kali B kali C kali Y sama dengan A kali C kali B kali Y sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Karena B bukan 0, maka C kali Y juga tidak bisa 0. Sehingga C dikali Y adalah elemen bukan 0 di ring. Karena A kali B kali C kali Y sama dengan 0, maka berarti ring tidak memenuhi sifat 0 pembagi. Yang berarti A dikali B sama dengan 0 memenuhi sifat 0 pembagi. Next slide. Untuk pernyataan 6, untuk membuktikan bahwa operasi perkalian distributif atas penjumlahan, kita harus menunjukkan bahwa A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C
dan B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C kali A. Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat grup abelian dan pernyataan 5, di mana A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C ditambah A kali 0. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C ditambah A dikali B dikali C. A ditambah B ditambah A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C sama ditambah 0. Maka A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Slide. Selanjutnya, B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C kali A ditambah 0 dikali A. B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A ditambah B kali C kali A. B tambah C kali A sama dengan B dikali A ditambah C kali A ditambah 0. Maka B tambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C kali A. Dengan demikian, karena pernyataan 1-6 terpenuhi, maka ring dengan sifat penjumlahan adalah ring. Slide. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, suatu elemen A dari ring dikatakan nilpoten jika A pangkat N sama dengan 0 untuk suatu anggota bilangan bulat. Tunjukkan bahwa jika A, B adalah elemen nilpoten dari ring komutatif, maka A ditambah B juga nilpoten. Nah, untuk penyelesaiannya, karena elemen A ditambah B adalah elemen nilpoten dari ring komutatif, maka A pangkat N sama dengan 0R dan B pangkat N sama dengan 0R. Sehingga A ditambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah matriks dari N dan 1 dikali A dikali N kurang 1 kali B ditambah matriks N dan 2 dikali A dikali N kurang 2 dikali B kuadrat ditambah sampai dengan matriks N dan N kurang 1 dikali A kali B dikali ditambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah matriks dari N dan 1 dikali A pangkat min 1 dikali A pangkat N dikali B ditambah matriks N kali N dan 2 dikali A pangkat min 2 dikali A pangkat N dikali B ditambah sampai dengan matriks N dan N kurang 1 dikali A kali B min 1 dikali B pangkat N ditambah B pangkat N. Lalu kita masukkan nilainya sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jana. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari pembahasan soal latihan dari materi ring. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.